Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman remaja, perkenalkan saya Rizka, mahasiswa Akademik Kebidanan Cawala, Maluku Utara. Hari ini saya mau ngobrol santai, tapi penting banget, yaitu tentang bahayanya nafsa. Mungkin kamu pernah dengar atau bahkan pernah ditawari temen. Tapi tahu nggak sih seberapa bahayanya untuk kalian? Nah, jelasin dulu nafsa itu apa. Nafsa itu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Contohnya seperti ganja, sabu-sabu, ekstasi, alkohol, dan lem highball. Zat-zat ini bisa bikin kamu kecanduan, bikin rusak otak, merusak jantung, paru-paru, dan bahkan bikin kamu kehilangan kontrol atas diri sendiri. Remaja itu masih dalam masa tumbuh kembang. Otaknya belum berkembang sempurna. Kalau kamu pakai nafsa, dampaknya bisa permanen. Susah konsentrasi, jadi mudah depresi, bahkan bisa berujung kriminalitas. Guys, ini Raka. Dia kelas 2 SMA. Sekilas, dia kelihatan seperti pelajar SMA biasa. Tapi kalau diperhatiin lebih jauh, ada yang beda. Wajahnya kuyuh dan sering kelihatan murung. Pandangan matanya kosong, kayak orang lagi bengong. Terus, emosinya juga bisa naik turun gak jelas. Kalau diajak ngobrol, bicaranya gak jelas dan seringkali gak nyambung. Setelah diselidiki, ternyata Raka adalah seorang pengguna narkoba. Nah, punya teman atau kenal seseorang yang mirip Raka nggak? Atau pernah kebayang nggak kalau Raka itu kita sendiri? Narkoba atau sering juga disebut nafza, singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, adalah istilah yang ngegambarin semua bahan atau senyawa yang bisa menyebabkan penurunan kesadaran dan bisa mengakibatkan ketergantungan kalau digunakan dengan tidak sesuai. Penyalahgunaan narkoba bisa membuat kita kecanduan yang akhirnya bikin kita terus-terusan mengkonsumsi narkoba dengan jumlah yang makin banyak pula. Dampak kecanduan narkoba bakal dirasakan oleh otak kita, terutama otak bagian depan yang fungsinya mengatur gerakan, ucapan, perilaku, memori, emosi, dan kepribadian kita. Kita jadi nggak bisa berpikir jernih, gampang lupa, dan sulit berkonsentrasi. Emosi kita jadi nggak stabil, jadi gampang marah-marah atau ngamuk-ngamuk. Keluarga dan teman juga bisa jadi frustasi ngadepin kita yang kayak begini. Yang bikin serem, fungsi otak kita belum tentu bisa pulih lagi, walaupun kita udah berhenti menggunakan narkoba. Nah, bayangin sekarang, kalau ini terjadi di masa pandemi kayak sekarang ini. Udah kesepian, depresi, stres gara-gara pandemi, masih ditambah lagi depresi dan kesepian karena dijauhin teman dan keluarga. Kebayang gak sih? Kita ngajakin teman untuk mabar game online, tapi gak ada yang mau. Bukan karena kita jago mainnya, tapi karena takut pas lagi asik main, kita tiba-tiba ngegas gak jelas cuma gara-gara hal sepele. Males kan? Bukan cuma itu, dampaknya ke tubuh kita juga bisa berbahaya loh. Beberapa hasil penelitian bilang kalau penyalahgunaan narkoba bisa berdampak pada penurunan kekebalan tubuh kita. Akibatnya tubuh jadi lebih gampang terserang virus, seperti virus corona yang lagi rame-ramenya sekarang ini. Makin serem kan? Nah, setelah tahu dampak negatif narkoba, terus gimana dong caranya supaya kita nggak kejerumus menyalahgunakan narkoba? Terutama di masa pandemi seperti sekarang ini nih. Banyak teman-teman yang menggunakan narkoba gara-gara mereka merasa kesepian dan gak punya teman. Jadi mereka gak punya tempat curhat saat stres. Jadi hubungan pertemanan yang sehat itu penting banget buat ngebantu kita menghindari narkoba. Nah, di masa pandemi kayak sekarang ini, gimana kita bisa tetap menjaga hubungan dengan teman-teman kita, padahal
ketemu aja sulit. Ya banyak caranya. Misalkan, begitu selesai sekolah online, jangan cabut dulu, tapi sempetin ngobrol sebentar sama teman-teman. Atau bisa juga ngajak teman-teman untuk main game online bareng sekelarnya bikin PR atau tugas. Mabarnya yang sehat juga ya. Misalnya dibatesin cuma maksimal 2 jam setiap hari, supaya otak kita juga bisa beristirahat nggak ngeliatin gadget melulu. Tapi selain teman-teman sekolah, jangan lupa kita masih punya teman yang jaraknya nggak jauh dan bisa kita ajak ngobrol kapan aja, yaitu keluarga kita sendiri. Ingat, masa pandemi ini bisa bikin stres siapa aja, termasuk kakak, adik, atau orang tua kita. Nah, daripada stres sendiri-sendiri, kenapa nggak sekali-sekali kita ngobrol sama mereka sambil sekalian curhat, ya kan? Kadang-kadang ngobrolin masalah yang selama ini kita pendam sendiri dengan keluarga bisa bikin perasaan kita jadi lebih lega dan meringankan beban pikiran kita juga. Terus kita juga mendingan cari kegiatan untuk mengisi waktu luang selama pandemi ini, biar nggak kebanyakan bengong dan akhirnya malah jadi bikin kita iseng nyoba-nyoba hal yang nggak baik, termasuk nyoba-nyoba pakai narkoba. Banyak loh kegiatan yang bisa kita lakuin selama masa pandemi ini. Misalnya nekunin hobi baru seperti nyusun puzzle, main Rubik Cube, berkebun, menulis, dan banyak lagi. Atau belajar hal-hal baru di internet, misalnya belajar main alat musik, belajar menggambar, belajar masak, dan lain-lain. Atau video call sama teman-teman untuk ngebahas konten terbaru dari YouTuber atau selebgram favorit. Atau bisa juga melakukan kegiatan religius, hati jadi tenang. Atau malah coba-coba bikin konten sendiri untuk diunggah ke akun medsos kita. Misalnya bikin konten tutorial make up, masak, atau bikin kerajinan tangan. Atau bikin konten nyanyi cover lagu pakai gitar. Lumayan kan? Iseng-iseng tapi kalau banyak yang nonton bisa menghasilkan juga. Atau coba deh, keluar ke halaman depan rumah, terus coba lakuin olahraga ringan sambil menghirup udara luar. Pasti pikiran kamu jadi lebih segar dan suasana hati kamu jadi lebih positif. Nah, selain berusaha menghindari pengaruh narkoba kepada diri kita sendiri, kita bisa juga membantu teman-teman kita untuk menghindari penyalahgunaan narkoba. Istilah kerennya, kita bisa ikut jadi agen perubahan gitu. Banyak loh teman-teman yang terjebak kecanduan narkoba karena mereka menerima informasi yang salah tentang narkoba. Misalnya, ada yang mendapat info kalau narkoba bisa bikin badan kita jadi lebih bagus bentuknya. Atau ada juga info yang bilang kalau narkoba bisa membantu kita berkonsentrasi. Nah, kita bisa ngelakuin sesuatu untuk membantu teman kita itu dengan cara ikut nyebarin informasi dan edukasi yang benar tentang narkoba lewat akun medsos kita misalnya. Dengan begitu, kita membantu teman-teman kita untuk mengambil keputusan yang benar juga. Tapi yang paling penting, kita harus bisa nerima diri kita sendiri apa adanya. Salah satu alasan utama banyak teman-teman kita yang terjerumus menggunakan narkoba adalah karena mereka takut nggak diterima di lingkungan sosial atau takut nggak diakui oleh teman-teman. Kita harus bisa cinta sama diri kita sendiri karena tiap manusia itu istimewa dan unik. Dan kita nggak perlu penilaian orang lain untuk tahu seberapa istimewanya kita. Kita bisa jadi keren tanpa harus selalu ikut-ikutan orang lain kok. Jangan takut untuk bilang enggak sama teman-teman kita yang nawarin untuk pakai narkoba. Dan gak usah takut kehilangan teman gara-gara itu. Teman yang baik pasti akan ngedukung kita ngelakuin sesuatu yang baik juga. Percaya deh, yang bikin hidup jadi seru dan menyenangkan itu adalah sikap kita terhadap diri kita sendiri, bukan orang lain. Sikap kita yang menghargai diri sendiri sambil terus menjaga hubungan yang sehat dengan keluarga, teman-teman, dan orang-orang lain di sekitar kita. Teman-teman, keren itu bukannya ikut-ikutan, tapi yang bisa jaga diri dan berani bilang enggak saat ditawari sesuatu yang berbahaya. Kalau kamu stres, bingung, atau merasa tertekan, jangan simpan sendiri. Ngobrol sama orang tua, guru, atau tenaga kesehatan. Kita siap membantu. Yuk, jaga masa muda kita dengan pikiran yang sehat. Nafsa bukan solusi, tapi kehancuran. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan tetap semangat jadi remaja cerdas dan sehat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.